Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Irak di laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Grup F dengan skor 2-0. Gol pertama Irak tercipta dari titik penalti yang dicetak Ayman Hussein. Dan gol kedua Irak dicetak Ali Jassim, memanfaatkan blunder Hernando Ari. Dengan hasil ini Irak kokoh di posisi puncak klasmen dengan 15 poin. Indonesia masih di posisi 2 dengan raihan 7 poin. Seusai laga, Ketua Umum PSSI Erick Thohir langsung mengevaluasi penampilan timnas senior Indonesia. Usai kalah 0-2 dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak Kamis malam. Erick mengakui beberapa kesalahan sendiri dilakukan pemain Indonesia sehingga berbuah gol untuk Irak. Menurut Erick, evaluasi perlu segera dilakukan lantaran Indonesia masih punya 3 poin yang harus diraih agar masuk kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Kita masih ada peluang ya untuk lawan Filipina, tapi kembali saya yakin Filipina yang sekarang juga berbeda dengan Filipina yang kemarin-kemarin karena ketua umumnya baru. Ketua umumnya menyampaikan saya juga ingin seperti Indonesia. Sementara itu pelatih Sintayong menyesalkan kartu merah yang didapat Jordi Amat karena membuat kondisi tim semakin sulit. Namun pelatih asal Korea Selatan itu menilai Jordi sudah bermain semaksimal mungkin dan akan meminta Jordi untuk mengevaluasi kesalahannya. 조디 선수는 일단 제가 봐도 최고의 선수고 아직 그 나이에 힘들다. 저는 절대 그렇게 생각 하지 않습니다. 오늘 뭐 보면 전반적으로 경기 내용도 좋았고 잘했고 마지막 그 실수 하나가 퇴장당하면서 팀을 힘들게 만들었는데. 그런 부분은 또 스스로가 또 잘 체크해서 판단할 것이라고 저는 보고 있습니다. Bek Timnas Indonesia Asnawi Mangku Alam meminta maaf kepada masyarakat Indonesia atas kekalahan dari Irak. Asnawi mengatakan ia dan rekan-rekannya akan tampil maksimal di laga terakhir Grup F melawan Filipina demi lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Saya mewakili seluruh pemain, mohon maaf kepada seluruh supporter dan seluruh fans karena pada hasil hari ini tidak memuaskan. Tentunya kita masih ada satu chance buat melaju ke round 3 di tanggal 11 nanti. Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mendapatkan poin agar kita bisa melaju ke round berikutnya. Erick bersama Menpora Dito Aryo Tejo berkomitmen akan terus konsisten mempersiapkan timnas sebaik mungkin, terutama pada kesempatan terakhir melawan Filipina pada 11 Juni mendatang. Kedepan skuad Garuda tidak boleh lengah. Pasalnya di laga terakhir melawan Filipina, skor berakhir imbang 1-1. Dari Jakarta, Reva Waluko, Metro TV. Pemirsa, Timnas Indonesia menelan kekalahan di pertandingan kelima Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia berhadapan dengan Timnas Irak. Lalu bagaimanakah kans Indonesia berpeluang loloskah ke Piala Dunia 2026 zona Asia? Kita akan lihat dulu jadwal pertandingan di Grup F bagi Indonesia. Kita lihat di infografis berikutnya pemirsa, ini dia 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Grup F ya. Kemarin sudah digelar 6 Juni 2024 pukul 16 waktu Indonesia Barat, tepatnya di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Indonesia versus Irak. Lalu kapan Indonesia versus Filipina? Digelarnya pada hari Selasa 11 Juni 2024, tepatnya pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, juga digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan sebelum kita melihat bagaimana Indonesia bisa berpeluang lolos ke kancah Piala Dunia, kita akan review dulu sedikit mengenai pertandingan Indonesia versus Irak kemarin sore. Kita lihat dulu susunan pemain atau formasi dari masing-masing tim. Ini dia untuk susunan pemain Indonesia versus Irak. Tentu Anda masih ingat ada Rizky Ridho, Jordi Amat, Justin Hubner di lini belakang, kemudian Sandy Walsh, Tom Hee, Nathan Choaon, ada Shane Patinama di lini tengah, dan juga di depan ada Marcelino Rafael dan juga Ragnar. Ini skuad 3-4-3 yang dipasang oleh pelatih Sintayong. Kita lihat lagi untuk susunan pemain Indonesia versus Irak. Untuk tim Irak ada Suat, kemudian Ergarib, Hussein, Ahmed. Di lini tengah ada Basar Zidan, ke Osama, dan juga ini ada 2 striker andalannya, Fuad dan juga Ayman Hussein. Ya.
Nah, itu dia adalah susunan pemain dari masing-masing tim. Pada kesempatan ini, Timnas Indonesia memang tampil cukup dominan sebetulnya di babak pertama ya. Hanya tim asuhan Sintayong terlihat kesulitan untuk menembus pertahanan Irak. Lantas bagaimana jalannya pertandingan dan seperti apa sih hasil laga ini? Kita lihat ini dia hasil laganya 0-2 ya. 2 unggul untuk Irak dan gol-golnya adalah dari Ahmad Hussein di menit 54 melalui tendangan penalti dan juga Al Yasim di menit ke-88. Jadi Indonesia memang harus bermain dengan 10 pemain ya. Pada menit ke-59, Jordi Amat mendapatkan kartu merah langsung setelah melanggar keras Yosef Wali di muka kotak penalti Indonesia. 8 menit babak kedua berjalan, Irak mendapatkan penalti. Aiman Hussein yang menjadi algojo tidak membuang kesempatan, tentunya akhirnya memaksimalkan gol. Dan skor 2-0 buat keunggulan Irak bertahan tentunya sampai akhir pertandingan. Lalu dengan hasil seperti ini, apa peringkat Indonesia di klasemen grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Kita akan lihat infografisnya, ini dia raihan klasemen di grup F ya. Nomor 1 ditempati oleh Irak dengan raihan 15 poin, kemudian Indonesia ada di peringkat kedua dengan raihan 7 poin. Jadi cukup jauh jaraknya dengan peringkat 1 Irak, namun cukup selisih tipis dengan Vietnam yang ada di peringkat ketiga yakni dengan raihan 6 poin dan Filipina ada di posisi terbawah dengan raihan 1 poin. Nah, dengan hasil ini sebetulnya yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana sih kans atau peluang Indonesia untuk bisa lolos ke babak ketiga. Apakah masih terbuka lebar bagi skuad Garuda? Kita akan lihat untuk infografis berikut ini. Tentunya juga kita sudah lihat hasil pertandingan semalam antara Vietnam versus Filipina yang dimenangkan oleh Vietnam ya 3-2. Tentunya Indonesia juga harus menang di laga terakhir melawan Filipina. Namun ada beberapa skenario lain ya. Jika misalnya timnas Indonesia nggak menang nih dari Filipina, masih bisa lolos nggak? Atau katakanlah jika imbang deh. Nah, jika imbang melawan Filipina dan hanya memiliki 8 poin saja, syaratnya kita menunggu pertandingan antara Vietnam dengan Irak begitu ya. Vietnam tidak boleh menang saat melawan Irak. Jadi sebetulnya kans Indonesia lolos tergantung dari laga terakhir melawan Timnas Filipina. Dengan kemenangan melawan Filipina, Timnas Indonesia akan memiliki 10 poin. Vietnam sendiri maksimal hanya bisa merebut 9 poin jika menang atas Irak di partai penentu nanti. Lalu bagaimana jika pasukan Sintayong kalah dari Filipina? Skuad Garuda masih bisa lolos jika kalah di Stadion Utama Gelora Bung Karno saat menjamu Filipina nanti. Tapi ada syarat. Syaratnya tentu Vietnam harus kalah dari Irak ya. Dengan begitu nanti Timnas Indonesia bisa memiliki 7 poin. Vietnam hanya memiliki 6 angka seperti sekarang ini. Jadi intinya Timnas Indonesia menang pasti lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Lalu Vietnam kalah juga mengantarkan Garuda ke putaran selanjutnya. Jadi peluang Timnas Indonesia untuk maju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia sebetulnya masih terbuka lebar. Dalam kualifikasi Piala Dunia yang diperhitungkan adalah jumlah poin, agregat gol, head to head dan juga fair play. Untuk itu yang bisa dilakukan sekarang adalah memaksimalkan kesempatan yang ada di depan mata. Apalagi skuad Garuda bakal didukung penuh oleh puluhan ribu supporter yang bakal memadati Stadion Utama Gelora Bung Karno. Juga ratusan juta warga Indonesia. Kita nantikan dan kita doakan bersama untuk Indonesia bisa lolos ke babak selanjutnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.